Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brian Givan di video pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini, gue mau sharing tentang bansos, bantuan sosial. Rencananya di tahun 2023 nanti ada 7 bansos, jenis bansos yang akan kalian dapatkan. Wahai penduduk Indonesia. Ya, walaupun di kolom komentar gue sebelumnya ada yang bilang, kok gue nggak dapet sih, kok saya nggak dapet sih, saya dari desa ini kenapa nggak dapet, kenapa yang dapat malah yang membutuhkan, kenapa yang ini, kenapa yang itu, kenapa yang begini, dan sorry to say, saya nggak tahu, sumpah. Karena di sini gue cuma mau memberikan informasi aja. Takutnya kalian nggak tahu nih bahwa sebenarnya pemerintah lagi atau sedang menggodok 7 bansos ini yang akan diberikan di tahun 2023. Jadi kalian harus siap-siap mempersiapkan segalanya supaya tahun 2023 nanti ya sedikit lagi lah ya. Ya pokoknya tahun 2023 nanti bisa mendapatkan bansos ini. FYI gue rekaman ini di bulan Desember nih. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 21. Nah, pemerintah telah mengumumkan akan tetap menggulirkan beberapa bantuan sosial di tahun 2023. Untuk mendorong apa? Mendorong daya beli masyarakat. Kalau dapat bansos, ada uang gitu kan, maka kemungkinan ada yang dibelanjakan gitu kan. Ada nggak yang dapat bansos buat nabung? Kayaknya nggak deh. Nah, beberapa bansos yang telah disalurkan pada tahun 2022 akan tetap dilanjutkan di tahun 2023. Contohnya kayak program Keluarga Harapan, PKH. Nah, ada juga program Indonesia Pintar. Itu bakal lanjut tahun 2023. Siap-siap nih anak-anak yang mau sekolah, yang mau kuliah akan lanjut nih tahun 2023. Nah, bansos. Nah, langsung aja deh biar nggak berpanjang-panjang kalam nih buat teman-teman semua. Di sini ada 7 bansos yang mau gue share buat lo. Kira-kira kalian masuk nggak nih kategori ini? Yang pertama, BPNT, Bantuan Pangan Non-Tunai. Ini kalau pelaksanaan sebelumnya kan BPNT dapatnya 200.000 ya per bulan. Dalam bentuk apa? Bentuk saldo e-wallet. Wih, keren nggak? Kalau nggak salah BPNT kemarin tuh ada yang berupa uang tunai lalu dibelanjakan di warung si A gitu ya. Ada yang berupa ya namanya non tunai gitu kan, berupa barang, berupa sembako. Jadi barang-barang ya sembako lah ya, sembako kan gitu. Nah, tapi kalau di 2023 ini akan disalurkan dalam bentuk e-wallet. Menarik sih dalam bentuk e-wallet. Kira-kira udah pada punya OVO belum ya? Warga kita nih, seluruh Indonesia gitu kan. Nah, dikutip dari laman resmi Kemensos di minggu kemarin nih tanggal 18 Desember, BPNT atau program sembako ini bantuan sosial pangan dalam bentuk non-tunai dari pemerintah yang akan diberikan kepada ya KPM, keluarga penerima manfaat. Setiap bulannya melalui mekanisme perbankan. Kalau mekanisme perbankan berarti ya lu ditransfer gitu kan, transfer ke bank tertentu atau ya tadi e-wallet contohnya. Siap-siap nih buat kamu yang belum punya OVO, apalagi GoPay, Dana, itulah pokoknya e-wallet install dari sekarang. Nah, KPM akan menerima kit bantuan non-tunai berupa kupon nih, kupon elektronik atau e-voucher dari bank penyalur, katakanlah BTN atau BRI atau BNI. Nah, besaran bantuan pangan non-tunai ini 110.000 per KPM per bulan untuk BPNT. 110.000 per bulan. Nah, sedangkan besaran program sembako periode bulan Januari sampai Februari nanti itu 150.000. Namun sejak periode Maret sampai Agustus 2020 itu naik tuh jadi 200.000. Jadi kalian pasti pernah dapat BPNT tadi ya 110.000. Terus naik jadi kok dapetnya 150.000. Nah, kemarin lagi nih naik di 200.000 per bulan dan biasanya dirapel selama 3 bulan kan. Jadi dapetnya 600.000 gitu. Nah, bantuan tersebut tidak dapat diambil seret amat sih nggak ada air. Bantuan tersebut tidak dapat diambil secara tunai. Dan apabila bantuan tidak dibelanjakan dalam bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi. Nah,
KPM ini dapat menggunakan e-voucher tersebut untuk membeli beras, bahan pangan, ya kayak telur gitu kan ya, terus daging kali dapat daging habis langsung. Sesuai jumlah dan kualitas serta kuantitas yang diinginkan di e-warung. Wow, baru lagi tuh, keren ya, pakai e-warung. Ada e-wallet, e-voucher, ada e-warung. Yang kedua, bantuan program keluarga harapan atau PKH, program keluarga harapan. Nah, pemerintah akan tetap melanjutkan PKH ini di tahun 2023. Bantuan ini akan menargetkan 10 juta keluarga di seluruh Indonesia. Indonesia kan ada 270 juta ya, tapi yang dapat cuma 10 juta. Tandanya Indonesia sudah menjadi negara sejahtera karena rakyat miskinnya hanya 10 juta. Pada tahun ini, pemerintah memberikan anggaran sebanyak 3 juta per tahun loh teman-teman. Untuk siapa? Untuk ibu hamil dan anak usia dini ya. Lalu 900.000 per tahun itu untuk siswa SD dan 1,5 juta untuk pelajar SMP. Adapun untuk pelajar SMA itu dikasih bantuan 2 juta per tahun. Kalau 2 juta per tahun sebulannya ya 100 ribuan lah ya. Enggak dong, iya 120 ribuan mungkin sampai segitulah. Dan 2,4 juta per tahun untuk penderita disabilitas berat serta lansia 70 tahun ke atas. Ini namanya PKH, Program Keluarga Harapan. Yang ketiga, ada PIP Dikdasmen Kemdikbud Ristek. Program Indonesia Pintar, PIP ya. Bantuan program Indonesia Pintar yang berasal dari Kementerian Pendidikan ya Kemendik ya, Kemendikbud Ristek ini dialokasikan kepada 17,9 juta siswa penerima mulai dari SD hingga SMA sederajat. Nah, pelajar akan diberikan dana yang akan digunakan untuk menunjang pembelajaran tentunya di PIP ini. Kamu udah dapat belum kemarin? Banyak yang nanya, gimana cara dapetinnya? Sederhana sebenarnya teman-teman. Di video gue sebelumnya juga gue sebutin kan, lo kalau mau terdaftar tuh ya lo harus datang. Bapak, ibu datang kemana? Minimal ke RT RW dulu untuk pendataan. Karena pendataan itu dilakukan setahun sebelumnya. Nah kalau sekarang masuk data, kemungkinan dapat bansosnya tahun 2023. Katakanlah sekarang tahun 2022. Daftar sekarang ke RT RW, lalu ke kelurahan segala macam. Nanti dapat tahun 2023. Karena ini udah akhir banget penghujung tahun 2022, ya kemungkinan Bapak Ibu bisa dapat tahun 2024, kemungkinan ya. Gitu. Atau bisa langsung cek dulu namanya di website cekbansos.kemensos, itu juga bisa, silakan. Atau nanti gue kasih share deh info terkait aplikasi yang ada di Android itu tentang daftar bansos ya, nanti deh. Yang sekarang infonya dulu nih tahun 2023. Yang keempat, ada PIP Kementerian Agama. Kementerian Agama itu juga kan punya ini ya, pendidikan gitu kan, jalur pendidikan. Ada MI, ada apa lagi? MTS, ada MA. Nah, biasanya dananya dari PIP Kementerian Agama. Jadi nggak ke Mendikbud ya, beda lagi. Tuh, pasti dapat juga, tenang aja. Ada KIS PBI. Kalau KIS berarti kan Kartu Indonesia Sehat ya. Kartu Indonesia Sehat. Nah, pemerintah ini akan memberikan bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Di KIS ini nih, Kartu Indonesia Sehat. Tetap ada kok. BLT dana desa juga ada. Ini buat yang di desa ya. Nah, buat kamu yang di desa tapi nggak dapat dana ini, coba tulis di kolom komentar. Gue mau tahu nih, dari mana aja sih desa-desa yang masih kurang terjamah gitu ya oleh pemerintah. Boleh share di kolom komentar kamu dari desa mana dan kamu nggak dapat, padahal kamu berhak. Konten apa ini? Ya, tulis aja lah ya. Nah, ini dapatnya berapa BLT dana desa? Dapatnya Rp300.000. Tapi ini harus memenuhi persyaratan kalau BLT dana desa. Nah, program ini pun termasuk program lanjutan dari tahun 2022 yang akan dilanjutkan ke tahun 2023. Sebelumnya desa itu dapat menganggarkan bantuan ini maksimal 40%. Maksimal ya. Namun tahun 2023 ini cuma jadi maksimal 25%. Ya, dana kan ada ya namanya dana desa gitu kan. Ada tuh dana desa. Jadi pada saat Pak Jokowi naik sebagai presiden, dia tuh ada istilahnya program dana desa, dikasih berapa miliar gitu kan per desa. Nah, di itu diambil 40%-nya buat BLT ini. Nah, tahun 2023 nanti diambilnya adalah 25%-nya.
Kenapa berkurang? Ya karena mungkin beliau mau lebih meningkatkan infrastruktur di desa ketimbang yang seperti ini. Yang ketujuh, yang terakhir adalah prakerja. Nah, pemerintah akan memberikan kembali bantuan melalui kartu prakerja. Pada tahun ini, pemerintah sudah memberikan bantuan sebanyak 47 kali gelombang. Jadi tahun 2022 tuh udah dibuka 47 gelombang prakerja. Nah, berarti nanti di di Januari 2023 muncullah itu gelombang baru lagi. Nah, pemerintah pun juga sudah memberikan anggaran sebanyak 5 triliun, gokil nggak sih? Untuk 1,5 juta pendaftar. Boleh dong kamu yang udah dapat prakerja share di kolom komentar. Kalau gue sih dapat infonya, dapat dananya itu untuk latihan gitu ya. Bener nggak sih? Dikasih duit pemerintah prakerja, tapi uangnya itu untuk kursus di YouTube apa gitu, di Zoom apa. Bener nggak sih? Kalau misalnya benar, coba tolong di chat kolom komentar. Atau misalkan lu punya pengalaman prakerja gitu, dapat prakerja gitu dari pemerintah. Apa sih bukti fisiknya? Karena seriously gue nggak tahu nih prakerja nih gimana konsepnya. Gue cuma dapat kabar burung aja gitu ya, bahwa iya lu dikasih duit nanti, tapi duitnya itu bisa lu pakai buat belajar gitu. Ya macam kuliah gratis gitu kali mungkin. Nah, itulah tadi 7 bansos yang akan hadir di tahun 2023 untuk menemani dapur Anda gitu ya, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, teman-teman, menemani sekolah Anda gitu kan. Lumayan kan dapat bantuan gitu. Dan yang gue harapin satu, ini pasti harapan semua rakyat Indonesia tentunya ya. Minta tolong kepada Bapak Ibu pemerintahan untuk menetapkan target yang tepat sasaran. Dua sih harapannya. Yang kedua, harapannya semoga tidak dipersulit dalam hal pendaftaran, yaitu bansos. Terima kasih telah menonton. Gue Brand Gifan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.